Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bimbel Online Lulus ASN. Insya Allah, hari ini kita akan berbagi ataupun sama-sama melakukan simulasi eh, untuk tes SKD ya, Seleksi Kompetensi Dasar. Dan ini merupakan lanjutan dari pertemuan selanjutnya, yakni kita kemarin sudah membahas 10 soal pertama ya dalam tes online ataupun simulasi online dari Jadi ASN ya. Jadi teman-teman bisa mengakses eh, website Jadi ASN ini salah satu saya rekomendasikan karena memang saya pernah belajar di sini. Kemarin soal 1 sampai 10 sudah kita bahas ya dan alhamdulillah benar 8. Dan sekarang kita akan membahas nomor 11 sampai 20. Mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya. Baik, kita akan sama-sama berdiskusi. Soal ke-11, seorang pengamat politik berpendapat bahwa pendidikan yang menekankan simbol-simbol nasional adalah kunci untuk membangun kesatuan nasional. Ya, ada kata kuncinya teman-teman. Silahkan dilihat. Men, eh, apa namanya? eh, Pendidikan yang menekankan simbol-simbol nasional adalah kunci untuk membangun kesatuan nasional. Bagaimana pendapat Anda? Oke, kita lihat jawaban nomor A. Jawaban yang pertama adalah simbol-simbol nasional adalah pondasi yang kuat untuk memperkuat identitas kolektif. Ya, kolektif ini adalah gabungan. Simbol-simbol nasional bisa menjadi kendaraan untuk memperkuat rasa keterikatan, tetapi harus disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai bersama. Oke, eh, pendidikan nasionalistik hanya akan berhasil jika benar-benar memusatkan perhatian pada simbol-simbol nasional. Tidak juga ya sebenarnya. Kalau hanya ya, redaksinya hanya akan berhasil. Tapi ya banyak sebenarnya cara-caranya ya. Yang keempat, yang D, nasionalisme yang berpusat pada simbol-simbol nasional seringkali melupakan inklusivitas dan keberagaman masyarakat. Kurang tepat, yang D juga kurang tepat ya. Nah, jadi ada dua. Simbol-simbol nasional adalah fondasi kuat untuk memperkuat identitas kolektif, atau simbol-simbol nasional bisa menjadi kendaraan untuk memperkuat rasa keterikatan, ya, tetapi harus disertai juga pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai bersama. Ya, dua kalimat ini cukup baik ya. Tapi kita harus memilih mana yang paling terbaik. Sim ini ya, pengamat politik mengatakan simbol politik ya, apa, pendidikan yang menekan simbol-simbol nasional adalah kunci untuk membangun kesatuan. Ini kata kunci, simbol-simbol nasional kunci untuk membangun kesatuan. Untuk membangun kesatuan ya. Simbol-simbol nasional adalah pondasi kuat untuk memperkuat identitas kolektif. Identitas kolektif sama ya. Ini redaksi memiliki persamaan makna yang sama. Sedangkan yang B, simbol-simbol nasional adalah bisa menjadi kendaraan yang memperkuat rasa keterikatan, rasa memiliki ya. Tetapi harus juga disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai bersama. Kalau kita mau ambil simpel ya jawaban yang A yang cukup tepat ya. Silakan teman-teman pilih, nanti kita akan coba cek di jawabannya ya. Kalau menurut saya pribadi, karena memang eh, ini adalah pertanyaan yang simpel ataupun pernyataan yang simpel, maka cukup tepat adalah jawaban yang A ya. Yang A ini adalah tentang simbol-simbol nasional. Nah, simbol-simbol nasional adalah fondasi kuat untuk memperkuat identitas kolektif karena dia persamaan. Menurut saya seperti itu ya. Nanti kita akan cek. Jawabannya adalah A. Kita hapus semua. Kita lanjut soal nomor 12. Seorang sejarawan berpendapat bahwa mengajarkan sejarah nasional secara intensif di sekolah adalah kunci untuk membangun kesadaran nasional di kalangan generasi muda. Bagaimana Anda menanggapi argumen ini? Ya, kita lihat dulu, teman-teman sekalian. Eh, Sejarawan berpendapat bahwa mengajarkan sejarah nasional secara intensif ada kunci untuk membangun kesadaran, pemahaman ya. A. Pemahaman sejarah nasional penting untuk memperkuat identitas nasional. Oke. B. Fokus pada sejarah nasional bisa mengaburkan pandangan ini yang inklusif tentang identitas nasional, kurang tepat. Kemudian yang C, pengetahuan sejarah nasional memperkuat persatuan di antar negara, warga negara, oke. Sekolah harus lebih memprioritaskan pembelajaran yang relevan dengan tantangan global. Tidak juga, tapi kalau misalkan belajar sejarah juga penting. Antara A dan C, pemahaman sejarah nasional penting untuk memperidentitas, ya. Pengetahuan sejarah
Nasional memperkuat persatuan di antara warga negara. Di sini kan bahasanya adalah membangun kesadaran, kunci membangun kesadaran, pemahaman sejarah, memperkuat identitas, atau memperkuat persatuan. Ya, memperkuat identitas. Yang mana? Silakan. Memperkuat kepersatuan, identitas. Oke, nampaknya jawabannya adalah memperkuat persatuan atau memperkuat identitas. Persatuan lebih besar ya. Oke, jawabannya adalah C. Kita coba lanjut pertanyaan selanjutnya. Jawabannya C ya. Oke, nomor 13, kebijakan politik Orde Baru yang dianggap melanggar HAM, hak asasi manusia A. APBN yang disusun oleh Presiden tanpa didampingi DPR. Wah, ini harus ada pengalaman ataupun eh, pemahaman dan update tentang kegiatan-kegiatan politik ya. Sebelum dan setelah Orde Baru itu penting juga dipelajari karena ini masuk. B. Pembuatan undang-undang pengelolaan daerah tetap oleh pusat. C. Pengangkatan anggota DPR dari fraksi ABRI. D. Pelaksanaan pemilu yang seadanya. E. Pembatasan partai politik yang peserta pemilu yang melanggar HAM, hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Apa ya? Ini harus kita pilih seadanya. Gimana nih seadanya? Pembatasan partai politik. Nampaknya jawabannya adalah E ya. Kan dalam kontestasi politik seharusnya semua partai boleh, walaupun memang disepakati oleh eh, para legislator ya, ataupun pihak-pihak yang terkait bahwa kalau kita lihat dari 2024 lalu ya, ada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada partai politik tidak hanya eh, yang kecil, tapi yang besar, tapi juga yang kecil seperti itu. Jawaban yang tepat menurut saya adalah E. Kita jawab E ya. Jadi kita lihat jawabannya. 14. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar penting dalam menjaga keharmonisan sosial di Indonesia. Semboyan ini mengajarkan bahwa ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pentingnya nilai toleransi, hidup nyaman berdampingan di tengah perbedaan suku, ras, agama, dan budaya, serta saling menolong satu sama lain. Oh, ini yang sangat tepat. Mau ikatan persaudaraan, meningkatkan kerjasama. Oke, tapi kurang tepat. Memperkuat identitas yang mereka bersama, mengakui, menghargai hak kelompok individu, melahirkan keyakinan budaya menurut kepercayaan masing-masing sendiri, melestarikan dan melihara warisan budaya beragam dengan melestarikan budaya luar dan tetap bersatu. Ya, menjaga harmonisasi, pentingnya toleransi, hidupnya berdampingan di tengah perbedaan suku, ras, agama, budaya, saling menghormati satu sama lain. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Oke, pilih dulu jawabannya A. 15. Pendidikan karakter merupakan gerakan pendidikan yang memperkuat karakter peserta didik melalui olah hati dan olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Maka dari itu, pemerintah mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan, karakter, keimanan, ketakwaan, seperti mata pelajaran agama, pendidikan moral, dan mata pelajaran olahraga. Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut termaktub ya di dalam pasal Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang pendidikan, yakni pada pasal berapa, teman-teman? Silakan untuk ini dijawab. Baik, jawaban yang tepat apa, teman-teman? A. Pasal 31 ayat 2, B. 31 ayat 1, C. 31 ayat 3, D. 4, E. 5. Ayo silakan dijawab. Apakah A atau B atau C atau D atau E? Ya, oke, jawaban yang tepat adalah yang A karena sesuai dengan pasal 31 ayat ayat kedua ya. Oke, kita jawab jawabannya adalah A. Soal nomor 16 yang bukan merupakan indikator nilai yakin pada Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah, silakan teman-teman. Ya, silakan teman-teman jawab apakah A menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara, atau B senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila,
C. Mengamalkan Pancasila yang sehari-hari. Kemudian D. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. E. Setia pada Pancasila meyakini dasar negara NKRI. Yang bukan teman-teman ya, jawabannya yang bukan. Berarti kalau dia betul menjadi pedoman betul. Nah, ini yang B. Senantiasa mengembangkan nilai-nilai, mengembangkan proses aktif ini ya. Kalau ini mengamalkan ya betul mengamalkan. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu ya. Menjadikan kita setia pada Pancasila juga iya. Jawaban yang kurang tepat ini adalah yang B. Karena proses aktifnya nih terkait dengan pengembangan nilai-nilai, bukan kepada apa namanya nilai yakin pada Pancasila. Maksudnya keyakinan kita kepada Pancasila ini bentuk eh, keyakinan kita bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa kita. Tapi kalau mengembangkan itu sudah proses aktif ya. Kita jawabannya adalah B. Kita coba keep jawaban B. Nomor 17 teman-teman. Terus dulu. Baik, teman-teman. Baik, teman-teman. Soal selanjutnya adalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai amandemen Undang-Undang Dasar dalam bidang hukum. Ya, telah dilakukan sebanyak 4 kali, kemudian dan memiliki dampak yang signifikan mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara mendasar. Setelah Indonesia merdeka tahun 45, sistem hukum yang ada tidak segera mengalami perubahan di tahun 1950 hingga 1959. Indonesia menerapkan Undang Dasar 1950 sebagai dasar negaranya. Undang-Undang Dasar sementara ini berlaku mulai 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkan dekret Presiden oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Selama masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara, pelaksanaan penuh dengan kekacauan. Nah, tidak berhasil merancang konstitusi yang utuh. Beberapa kondisi yang menyebabkan ini kecuali, nah ini teman-teman pertanyaan yang menjebak, kecuali para konstituan yang bekerja dengan ego masing-masing dalam membawa kepentingan ideologi. Ini membuat membuat kekacauan ya, membuat kekacauan benar. Tapi ini masalahnya kecuali berarti yang tidak membuat kekacauan. B, banyak intervensi, betul ya. Dari tidak stabilan politik sehingga banyak pergantian, betul ya. Negara dengan partai politik yang terlalu stabil. Nah, ini salah. Karena kebalikannya, kabinet pemerintah yang sering berganti, ya ini berpengaruh. Maka jawaban yang kecuali adalah jawaban yang D. Ya, kita hapus dulu. Jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut soal nomor 18. Oke, soal nomor 18. Merayakan kebinekaan merupakan konsep atau kegiatan yang mengacu pada merayakan dan menghargai perbedaan suku, budaya, agama, dan ras, ya, dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perayaan kebinekaan sering dilakukan di Indonesia untuk menguatkan rasa persatuan kesatuan di tengah perbedaan. Sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu kita teguh, berbicara kita runtuh. Berbeda-beda, kita tetap satu juga, ya. Berikut ini perayaan, bentuk perayaan dalam kebinekaan, kecuali, lagi-lagi teman-teman, kecuali ya. Mengadakan kompetisi olahraga, boleh. Menggunakan media sosial sebagai wadah pembuatan konten lestari budaya, boleh. Ya. Melakukan kegiatan demo. Waduh, kok demo? Ekstrakurikuler dan menggunakan ekskul kebudayaan mengajarkan toleransi. Nah, ini gimana ya demo ini ya? Demonstrasi ya. Melakukan pameran terkait budaya, oke betul. Melaksanakan kegiatan pameran yang diisi berbagai macam budaya boleh. Kayak agak asing ya bahasa demo ini kayak semacam aksi ya. Namanya jawabannya adalah C teman-teman ya. Oke kita hapus dulu. Jawabannya adalah C. Oke nomor selanjutnya. Nomor 19, Rizal adalah seorang pegawai. Duh, nama saya nih, ya. Rizal adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan yang sering menerima hadiah dari vendor sebagai bentuk gratifikasi. Rizal merasa tertekan untuk menerima hadiah tersebut agar tidak menyinggung perasaan vendor. Apa yang seharusnya dilakukan Rizal untuk menjaga integritas dalam pekerjaannya? Tuh, saya dapat gratifikasi ini ya. Menerima hadiah dari vendor jika hadiah tersebut kecil, tidak boleh lah. Mau kecil mau besar tidak boleh.
Menerima hadiah vendor kemudian melaporkan kepada atasan tidak boleh. Ya, kalau bisa nggak usah diterima, tetap dilaporkan ke atasan. C. Menolak semua bentuk gratifikasi vendor untuk menghindari konflik kepentingan. Ini yang sangat tepat. D. Menyembunyikan penerimaan vendor untuk menjaga hubungan baik. Tidak tepat. Menerima hadiah dan memastikan vendor tidak mengetahui bahwa dia melaporkannya juga tidak tepat. Jawaban yang tepat adalah yang C. Luar biasa si Rizalnya menolak gratifikasi. Jawabannya adalah C. Soal nomor terakhir teman-teman, kita akan bahas. Baik, baik, soal terakhir ya, nomor 20. Fikri adalah seorang anggota tim yang tahu bahwa beberapa rekan kerjanya menggunakan perangkat lunak bajakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Fikri harus memutuskan antara melaporkan penggunaan perangkat lunak bajakan atau membiarkan saja, ya. Wait and see, melihat dan diam ya. eh Apa yang harus menjadi pertimbangan Fikri dalam membuat keputusan ini? A. Melaporkan penggunaan perangkat bajakan untuk menjaga kepatuhan hukum dan etika. Betul sekali. Kewajiban untuk membiarkan. Kenapa? Tidak bisa dibiarkan kalau kesalahan itu. Kewajiban untuk menyembunyikan. Tidak boleh disembunyikan. Kewajiban untuk mencari solusi yang bisa diterima untuk penggunaan perangkat ini tidak tepat. Yang terakhir, kewajiban mengabaikan penggunaan. Tidaklah. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman ya. Oke, cukup untuk hari ini. Kita akan lihat cross-check nilai kita. Oke, mari. Soal nomor 20 tadi jawabannya adalah A ya, sorry. Oke. Kita lihat jawaban kita semuanya. Kita ambil cuma 10 soal saja ya. Kita akhiri simulasi, nggak masalah. Kita mau cek nomor 11 sampai 20. Apakah betul atau salah? Oke, kita lihat analisis. Oke, nggak masalah. Kita lihat dulu. Wow, soal nomor 11 salah saya. Seorang pengamat politik berpendapat bahwa pendidikan menekan simbol-simbol. Ternyata jawabannya adalah A ya. Tadi ragu ya. eh Jawaban kita A, tapi jawaban yang benar adalah B. Simbol-simbol nasional bisa menjadi kendaraan untuk memperkuat rasa keterikatan, tetapi harus memahami ya nilai-nilai bersama. Oke, nggak masalah jawabannya B. 12. Seorang sejarawan berpendapat bahwa mengajarkan sejarah nasional secara intensif di sekolah ada kunci pembangun kesadaran nasional. Jawaban saya C tadi ya. Sejarah nasional memperkuat persatuan, tapi yang tepat adalah yang B. Fokus pada sejarah nasional bisa mengemburkan pandangan yang inklusif tentang identitas nasional. Inklusif ini tahu nggak? Terlalu, aduh, saya kurang membaca ya tadi ya. Ternyata jawaban yang tepat adalah yang ini ya. Jadi maksud yang inklusif ini adalah yang kalau kita berbicara tentang inklusi dan eksklusif, inklusif itu lebih meluas ya, sedangkan eksklusif sangat kecil spektrumnya. Jadi kalau kita belajar pada sejarah nasional bisa mengaburkan pandangan yang ragu-ragu, yang terlalu mengglobal, tapi justru kita belajar akan mempengaruhi pemahaman kita secara eksklusif, artinya kita mengetahui secara detail ya, bukan secara umum saja. Oke lah, nggak apa-apa, jawabannya C ya. Yang soal nomor 13, kebijakan politik Orde Baru yang dianggap melanggar HAM adalah, jawabannya betul, alhamdulillah, adalah pembatasan partai politik peserta pemilu. Ya, karena peserta pemilu harus ikut semua, boleh. Soal nomor 14, semua yang Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar menjadi harmonisan. Jawaban A, oke betul. Pentingnya toleransi, hidup nyaman, berdampingan di tengah-tengah perbedaan suku, ras, agama, budaya, dan saling menghormati sama-sama lain. Soal nomor 14 betul, 15 saya salah lagi. Jawabannya C ya, pasal 1 ayat 3. Oke, nggak apa-apa. Soal nomor 16, yang bukan merupakan indikator nilai Pancasila. Yang bukan ya. Jawabannya adalah betul B, senantiasa mengembangkan nilai Pancasila. Nomor 17. Betul. Jawaban D, negara dengan partai politiknya yang terlalu stabil. Karena ini jawabannya kecuali. Jawabannya betul yang D.
18 saya salah lagi. Oke. Merayakan kebinekaan. Bentuk perayaan kebinekaan kecuali. Jawabannya adalah B, teman-teman. Penggunaan media sosial dengan sebagai wadah untuk membuat konten melestarikan budaya daerah dan tidak menyebar konten yang memacu percaya. Ini apa ya? Bentuk perayaan ternyata ya, bukan kompetisi atau lomba atau pameran. Jadi kalau menggunakan ini pribadi, bukan semacam perayaan ya. Boleh-boleh aja sebenarnya pribadi. Tapi ini momennya adalah bentuk perayaan. Ya, saya kira tadi demonya demo yang seperti demo itu ya, demonstrasi. Ternyata jawabannya B, tidak masalah. 19 betul, alhamdulillah. Jawabannya C, menolak semua gratifikasi dari vendor untuk menghindari konflik kepentingan. Terima kasih Rizal ya. Sangat integritas sekali orangnya. 20 terakhir, Fikri adalah seorang anggota tim yang tahu bahwa rekannya menggunakan perangkat lunak bajakan. Jawabannya ah, kewajibannya melaporkan ya agar patuh terhadap hukum dan etika. Baik, itu saja. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kata salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.